Kita lanjut nomor 19. Seperti biasa, pagi ini dalam kereta komuter menuju Jakarta, situasi sangat ramai. Tiba-tiba di tengah jalan sebelum sampai stasiun, kereta melambat dan berhenti tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ternyata masinis memberi pengumuman bahwa ada gangguan listrik sehingga butuh waktu untuk kereta bisa berjalan normal kembali. Adit yang pagi itu ada meeting dengan timnya pun gelisah karena tidak bisa hadir tepat waktu. Oke. Kita lihat di sini si Adit adalah sebagai ketua tim mungkin ya, ada meeting dengan timnya. Nah, sementara ada gangguan listrik di komuter sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan atau perjalanan harus ditunda. Gitu kan? Terus sikap si Adit seperti apa? Nah, kita lihat di sini dia juga harus bersifat profesional ya, bersikap profesional dengan artian ini juga semata-mata bukan hanya kesalahan beliau gitu. Karena ini adalah aksidental ya, artinya ini adalah kondisi yang memang tidak diinginkan juga gitu dan bukan kesalahan dari dia juga gitu, karena ini adalah angkutan atau transportasi umum. Terus apa yang dilakukannya? Karena dia sudah ada janji meeting tadi, yang A mengirimkan keluhan di media sosial mengenai problem di kereta. Oke. Yang B meminta masinis untuk membuka pintu kereta agar ia bisa naik ojek. Oke, ini kondisinya listrik ada gangguan, ya, memungkinkan nggak untuk membuka pintu kereta? Kita lihat pilihan lain. Yang C menghubungi timnya dan memberikan instruksi agar meeting tetap dilanjutkan terlebih dahulu. Oke, ini terlihat bagus ya, terlihat lebih profesional. Yang D membuat viral kejadian ketabrakan kereta. Oke, ini sepertinya kurang profesional. Yang E menghubungi timnya dan membatalkan meeting pagi ini. Oke, itu juga sangat tidak profesional. Dari pilihan A sampai E kita lihat mana dia yang tetap mendahulukan atau mengutamakan pekerjaan atau timnya. Oke, sudah jelas ya. Yang kita lihat yang mengutamakan timnya adalah yang cantik, yaitu menghubungi timnya dan memberikan instruksi agar meeting tetap dilanjutkan terlebih dahulu. Artinya, biarpun dia belum hadir, dia meminta timnya untuk tetap menjalankan meeting karena kondisinya adalah dia di komuter sedang tidak bisa berjalan normal transportasinya karena ada gangguan, gitu ya. Jadi tetap harus mengabarkan bahwa timnya harus tetap meeting tanpa dia gitu. Oke, yang poin jawabannya 4 yang mana Bang? Yang jawabannya 4 adalah yang ini ya, biarpun mungkin agak tidak mungkin, tetapi ini jauh lebih baik juga, bukan jauh lebih baik, ini agak lebih baik juga karena dia berusaha untuk tepat waktu datang ke kantornya karena mau meeting gitu ya. Minta masih buka pintu kereta agar dia bisa naik ojek gitu ya, karena dia memilih jalan lain gitu atau memilih naik ojek, biarpun kemungkinannya agak kecil ya karena gangguan listrik, berarti pintunya juga susah untuk dibuka gitu. Oke, kita lihat jawaban yang poinnya 3 yang mana? Yang mengirimkan keluhan ke media sosial. Nah, ini dia mengeluh di media sosial gitu ya. Nah, ini kurang baik atau kurang profesional. Yang poin 2 yang mana? Yang poin 2 sudah pasti yang hampir sama dengan yang tadi, yaitu memviralkan atau memviralkan di media sosial. Oke, yang paling tidak profesional yang mana? Sudah jelas yang E, menghubungi timnya dan membatalkan meeting pagi ini karena akan terlambat. Nah, ini membatalkan ini sangat tidak profesional, sementara dia sudah janji, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 20. Utami diperiksa oleh KPK karena tersangkut dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Roy, rekan kerjanya. Sikap Utami sebagai seorang yang profesional. Oke, ini kita lihat sebagai seorang yang profesional, berarti ini karakter profesionalisme ya. Oke, bagaimana sikap Utami? Yang A tidak bersedia diperiksa karena masih tidak ada hubungan dengan kasus korupsi Roy. Yang B bersedia diperiksa dengan syarat harus dibebaskan dari tuduhan. Yang C tidak bersedia diperiksa karena khawatir dengan stigma rekan kerja lain. Oke, dia takut terstigma ya. Yang D bersedia diperiksa karena merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan. Yang E bersedia diperiksa karena punya bukti yang kuat. Oke, kita lihat di sini yang paling profesional yang mana? Dia ini diperiksa oleh KPK karena belum tentu dia bersalah, tapi karena memang temannya atas nama Roy itu korupsi. Nah, jadi mungkin KPK beranggapan bahwa dia ini bisa jadi terlibat atau tidak, tapi dia jadikan di awal sebagai saksi, gitu ya. Nah, sebagai seorang yang profesional, harusnya si Utami tetap bersedia diperiksa, gitu ya. Kita lihat yang bersedia diperiksa ini ada pilihan B, D, dan E, gitu ya. Tapi kita lihat mana yang paling baik alasannya, gitu. Oke, kita lihat yang B. Yang B bersedia diperiksa dengan syarat harus dibebaskan. Oke, ini dia mau diperiksa tapi ada syarat dibebaskan dari tuduhan.
gitu. Memang dia belum tahu tertuduh atau tidak, tapi kalaupun ternyata dia ada tertuduh, dia minta dibebaskan. Oke. Ya terlihat masih kurang profesional ya. Oke, kita lihat pilihan yang bersedia yang lain, yaitu D, bersedia diperiksa karena merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan. Oke, dia juga bersedia diperiksa tadi ya, karena merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan, berarti dia tidak merasa bersalah, sudah santai aja gitu ya. Yang E juga bersedia diperiksa karena punya bukti yang kuat. Oke, berarti dia seolah-olah ini membuktikan bahwa dia tidak bersalah, atau bahkan memang si Roy ini yang bersalah, dia ada bukti gitu. Oke, yang terlihat lebih profesional adalah yang dodol. Kenapa? Karena dia bersedia itu karena memang dia merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan. Jadi dia sangat berani untuk atau bersedia untuk diperiksa tanpa embel-embel apapun gitu. Dia hanya percaya diri bahwa dia profesional dan dia percaya bahwa dia tidak melakukan hal yang dituduhkan. Oke, yang jawabannya poin yang 4 yang mana? Oke, otomatis antara E dan B. Antara yang E dan B, yang paling baik yang mana? Otomatis yang E. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan yang B, dia ini pakai syarat harus dibebaskan gitu. Sementara yang ini dia bersedia diperiksa karena punya bukti yang kuat. Makanya ini 4, ini 3. Artinya di sini dia mau diperiksa dengan adanya syarat, dia tidak mau menjadi tersangka gitu ya, atau dibebaskan dari tuduhan. Yang poinnya 2 yang mana? Poin 2 adalah yang cantik, tidak bersedia, ya kan? Dua-dua tidak bersedia, tapi yang C ini tidak bersedia karena khawatir dengan stigma rekan. Nah, ini masih dia hanya khawatir dengan stigma orang lain. Itu kalau sudah periksa KPK kemungkinan dia bersalah gitu, biasa stigma orang gitu ya. Jadi tidak bersedianya itu hanya karena stigma rekan kerja. Sedangkan yang ini kenapa poin yang 1? Karena dia tidak bersedia diperiksa karena merasa tidak ada hubungan dengan kasus. Nah, dia langsung percaya dia tidak merasa ada hubungan dengan kasus. Nah, kalau tidak merasa ada hubungannya, berarti dia memang sama sekali mau buang badan ya, nggak mau sama sekali mau jadi saksi juga nggak mau gitu. Masa tidak ada hubungan gitu. Kan beda, tidak ada hubungan dengan tidak melakukan sesuai dengan tuduhan. Kalau tidak ada hubungan, berarti dia sama sekali tidak mau menjadi saksi. Sedangkan kalau misalnya dia merasa bahwa dia pun ada hubungannya, kalau ada hubungan itu kan bisa jadi karena sebagai saksi itu juga ada hubungannya gitu ya. Nah, makanya yang A ini jauh tidak profesional karena dia tidak mau diperiksa itu karena dia merasa memang tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus tersebut. Tuh. Sementara ini ada instruksi dari si KPK-nya dia untuk diperiksa.